Halo trader, semangat! Iya, hari ini hari Minggu, aku melakukan satu perjalanan. Sebenarnya bukan jalan-jalan guys, ada tujuannya. Tujuannya adalah ketemuan sama seorang pemilik pabrik, ya, pabrik alat-alat fitness gitu guys. Kenapa? Karena aku mau nambahin DP-nya. Nah sebenarnya aku udah pesen beberapa bulan yang lalu, tapi karena antri guys, antri seperti itu. Nah akhirnya masuklah orderannya madam. Hari ini dimintain untuk tambahin DP-nya guys. Wow, pakai antri ya. Kalau bicara soal antri, aku jadi inget guys. Ingat apa? Ingat kalau trading ya, trading saham itu kan juga pakai antri ya. Untuk kita order pakai antri gitu ya. Tapi sebagai seorang trader forex ya, hari ini tentunya kalian juga ya guys ya, kita tuh punya prioritas yang luar biasa loh guys. Kita tuh kalau order sesuatu ya, mata uang tertentu gitu, maksud saya seperti itu ya, kita klik buy, langsung guys masuk orderan kita, nggak pakai antri. Yo, keren guys, keren banget ya. Ini satu kesempatan yang luar biasa, satu peluang yang luar biasa untuk kita sebagai seorang trader guys ya. Jadi kalau Anda sudah jadi trader ya, apalagi kalau Anda tradingnya masih loss ya, pesan saya satu, jangan tinggalin trading, tetap di situ ya. Belajarlah, carilah satu cara di mana Anda bisa mendapatkan profit yang konsisten. Loh, mana ada madam, mana bisa madam? Ada dong, pasti ada dong, kan banyak trader-trader yang sukses ya. Contohnya aja, nggak usah muluk-muluk. Madam nggak ceritain dirinya madam sendiri, tapi madam mau ceritain ini hari Minggu, kemarin Sabtu waktunya rekapan murid-muridnya madam ya. Jadi mereka yang belajar trading mancing itu kalau hari Sabtu madam suruh untuk rekap supaya mereka juga sadar, ini loh profitku, wow segede ini, seperti itu kan. Atau mungkin wow kok kecil ya, jadi bisa introspeksi apa kekurangannya supaya bisa meningkatkan lagi. Kok si A bisa gede, apa kelebihannya. Jadi dalam satu grup itu kita guyup banget guys ya, saling memberi informasi. Yang satu profit sekian dalam seminggu ini, yang satu profit sekian dalam seminggu ini, gitu guys ya. Nah ngomong-ngomong soal fitness lagi, kita balik lagi ya guys ya. Nah aku itu pesen guys alat-alat fitness itu untuk aku pakai sendiri ya, karena kantor itu di lantai bawah ya, lantai satunya itu udah madam renovasi dan hampir selesai. Itu dibuat untuk madam nge-gym ya. Madam memang suka banget sama nge-gym. Nah tapi kurang lebih sekitaran 1 tahunan ini madam mulai serius ya. Kenapa? Karena madam konsen di kesehatan. Kalau teman-teman pernah lihat video-video atau mungkin cek lagi ya video-video madam, pasti teman-teman nemuin madam yang pipinya gemuk dan segini, madam yang gendut ya. Kenapa ya?
Kalian pasti tahu lah, madam ini sukanya makan, kulineran, jalan-jalan. Jadi otomatis nimbun lemak di dalam tubuhnya madam. Dan itu akibatnya itu tidak bagus, guys. Banyak sakit penyakit yang madam derita gitu ya, yang madam alami, terutama yang namanya sakit GERD itu. Ya, asam lambungnya naik, ya biasa dong. Trader, mungkin kalian juga ya, trader kebanyakan asam lambung. Nah, itu harus diatasin. Salah satu caranya waktu itu madam sadar, oh madam terlalu gendut, akhirnya madam turunin gitu ya, turunin, seriusin. Caranya gimana? Atur pola makan, atur pola tidur. Kemudian madam juga melakukan olahraga dan pilihannya adalah fitness. Seperti itu, makanya di kantor lantai 2 itu madam punya peralatan sederhana untuk fitness, dan madam karena serius ya, madam panggil yang namanya PT. Jadi madam pakai jasanya PT, personal trainer ya. Jadi bayar dong, bayar. Tapi madam nggak mau sembarangan karena madam pengen hasilnya yang bagus. Madam pakai personal trainer yang top, yang juara. Madam ingat gitu ya pesan dari Pak Tung Desem Waringin, salah satu kiblat ya pembelajaran bisnis madam, motivasi madam itu ada di Pak Tung Desem Waringin ya. Nah, Pak Tung pernah bilang bahwa kalau kita belajar sesuatu itu belajarlah kepada yang terbaik, yang memang ada hasilnya. Nah, madam belajar untuk fitness ini sama gurunya madam. Nama kerennya di dunia fitness itu PT, personal trainer. PT-nya madam ini juara 1 loh guys. Ya, di men fisik. Jadi dia itu lomba yang orang yang badannya gede-gede itu loh guys. Nah, itu dia juara 1 dan juaranya berkali-kali. Kemudian ilmu yang dia ajarkan di madam itu dipakai sendiri gitu sama PT itu gitu ya, namanya Pak Tony ya. Jadi sama Pak Tony ini dipakai sehingga tubuhnya itu jadi bagus, dengan pembuktian itu beneran bagus, yaitu dari penilaian pada saat lomba-lomba ya, ikut kontes-kontes dan akhirnya juara 1 seperti itu guys. Nah, itu fungsinya kita punya PT, atau kalau dalam dunia trading kita ngomongnya bukan personal trainer ya, tapi kadang kita sebutnya guru, mentor, coach ya, coach trading dan lain sebagainya. Pokoknya orang yang ngajarin kita. Nah, pesannya madam, kalian kalau masih las-los, kalian harus belajar serius. Kenapa? Contohnya madam dari yang gendut itu langsung turun guys, secara total 30 kilo. Karena madam belajar pada ahlinya. Jadi madam nggak mau ecek-ecek. Itu akan buang waktu, buang duit juga. Kelihatannya murah, bayar orang, tapi nggak berhasil, tetap gendut. Terus nggak bisa memotivasi madam untuk madam bisa sukses seperti itu ya. Nah, dengan PT ini akhirnya madam sukses ya. Jadi nggak buang waktu, dalam waktu setengah tahun aja madam udah turunnya banyak, udah ada hasilnya, kesehatan udah mulai baik ya. Sekarang GERD-nya udah nggak kumat. Biasanya kalau keluar kota seperti ini guys, madam selalu mampir di setiap rest area. Kenapa? Karena pipis terus gitu ya, karena gendut ya. Jadi ada tekanan gitu ya di kandung kepiknya itu, sehingga pengen pipis terus. Sekarang guys, ya bisa perjalanan panjang tanpa harus bolak-balik ke toilet gitu ya. Jadi fungsinya banyak banget dan madam senang sekali, madam puas sekali dengan hasilnya. Oleh karena itu sekarang madam seriusin, madam udah ngalamin sendiri, maka madam mulai perbaikin alat-alatnya yang kemarin sangat sederhana gitu ya. Madam mulai tingkatkan menjadi alat yang lebih istimewa, yang lebih berfungsi untuk otot-otot yang akan madam latih ini. Seperti itu, termasuk ruangannya ya udah direnov dengan model yang terkeren supaya pada saat olahraga itu bisa nyaman gitu ya, bisa kerasan gitu ya. Demikian juga kalian ya guys ya. Kalau kalian senang di dunia trading, pengen dapat hasilnya, carilah mentor yang terbaik, mentor yang memang memakai ilmunya itu ya, punya ilmunya dulu, dipakai dulu dan ada hasilnya. Jadi mentor tersebut juga merasakan gitu ya, mentor itu sudah berhasil, mentor itu sudah sukses dulu, seperti coach saya Tony itu tadi ya. Ya, kalau
Anda belajar trading, mentornya aja masih las-los, ya mentornya aja masih suka ngutang sana ngutang sini, belum punya lifestyle yang layak untuk dibilang sebagai seorang trader yang sukses. Terus Anda belajar di sana, apa nanti yang akan diajarkan ke Anda? Nah, itu pesannya guys. Oke, sudah cukup panjang ya. Ini masih ya kurang lebih masih 1,5 jam lagi, Madam baru nyampe ke sana. Nah, di sana nanti rencana Madam juga akan Madam lanjutkan sekalian. Jadi nanti 2 malam gitu ya, Madam akan nginep di gunung. Madam kan sukanya jalan-jalan. Jadi walaupun kerja, itu Madam selingi selalu dengan yang namanya holiday seperti itu. Itu sebabnya Madam selalu punya konsep kerlix, kerja, liburan, kuliner, dan shopping. Seperti itu guys. Oke, see you next time. Hai guys, aku siang hari ini makan siang di ayam panggang Mbak Ambar tepatnya. Nah, ini tempatnya seperti ini guys. Nah, ini ada di Kota Ngawi guys. Aku udah pernah makan 1 kali di tempat ini dan ngerasa enak ya. Jadi diulangin lagi pas berkunjung di Kota Ngawi lagi karena ada keperluan. Aku ulangin lagi. Kenapa? Karena enak guys. Nah, nanti aku reviewin ya seperti apa rasa ayamnya. Nah, ini tempatnya luas. Jadi ada gazebo seperti yang aku tempatin ini. Setiap gazebo ada namanya. Ada yang model lesehan, ada yang ada kursinya guys. Kalau di sebelah itu lesehan, dan yang aku dudukin ini, tempatku ini ada mejanya, ada kursinya. Terus ini kan di area belakang di kebun. Nah, di sana yang bagian depan itu modelnya lesehan semua guys. Jadi guys, kalian kalau makan di sini harus ada QR karena di sini hanya terima kontan sama QR, scan aja. Jadi nggak ada yang namanya pakai ATM atau pakai kartu kredit. Ayamnya seperti ini ya guys. Jadi yang digunakan itu ayam sepertinya ini ayam jago guys. Nah, terus dipanggang gitu ya, dibumbuin, dipanggang. Ini namanya ayam bawang. Terus sambalnya ada 2 macam. Ini sambal mentah, ini sambal matang. Karena ini 1 ekor, jadi ampela hatinya dikasih ya guys. Terus dapat lalapan, ada nasinya langsung 1 bakul. Nah, ini sebenarnya udah dapet ya. Ini urap-urap ya, tapi di sini namanya apa tadi aku lupa, bukan urap-urap. Nah, ini oblok-oblok dari jamur sama tempe. Ini seperti orang Jawa bilang ini botoan ya. Tapi ini langsung dimasak ya. Jadi ada kelapanya, ada tempenya, ada jamurnya seperti itu. Langsung dimasak, nggak dibungkus sama daun. Kalau potongan kan dibungkus sama daun terus dikukus. Nah, ternyata udah dapet ini urapnya. Tapi aku pesen lagi. Jadi kebanyakan guys. Aku cuman berdua aja. Nah, ini dikasih lalap. Lalapnya cukup banyak ya guys. Oke, aku tinggal nikmatin aja. Sip, aku makan dulu ya guys. Aku cicipin seperti apa rasanya. Makan seperti ini guys, itu enaknya langsung pakai tangan. Jadi ini sepertinya ayamnya habis dibumbuin langsung dibakar. Ini sambalnya. Yang sambal mentah asin guys.
enak banget. Ayam ini cenderung asin guys. Cobain sambal satunya. Jadi yang sambal mentah ini asin. Kalau satunya yang matang ini rasanya manis guys. Cobain urapnya ya. Kalau urapnya ini rasanya manis. Kan Ngawi ini udah deket Solo ya, Jawa Tengah ya Solo. Jadi saya rasa kalau cenderung ke manis tuh wajar. Cuman ayamnya ini, ayam panggangnya ini memang asin. Jadi pas ya, ada asinnya ada manisnya. Kalau manis semua kan enak. Coba yang oblok-obloknya. Kayak jangan lodeh guys. Tapi ini langsung ada kelapa parutnya. Enak. Makan dulu ya guys. Sampai ketemu lagi. Memang di sini sepertinya warung-warungnya itu kebanyakan jual ayam panggang guys. Kayak seperti ini juga ayam panggang mertua. Mungkin terkenalnya di daerah ini ayam panggangnya ya. Oke, see you next time.